Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Adawiyah, NIM 19075033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya, yaitu hubungan pengetahuan pola konsumsi dengan status gizi pada siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, yaitu pola konsumsi pangan umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, demografis, dan faktor gaya hidup, serta berkaitan dengan risiko beberapa penyakit degeneratif. Pola konsumsi dengan pangan juga berhubungan signifikan dengan kondisi ketahanan pangan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penilaian pola konsumsi dengan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan gizi pada suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu remaja di SMA 1 Junjung Sirih termasuk kelompok remaja yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga membutuhkan asupan zat gizi yang memadai. Selain itu, SMA 1 Junjung Sirih merupakan remaja yang dipengaruhi gadget sehingga para siswanya sudah dipengaruhi oleh gaya konsumsi makanan siap saji dan kegiatan untuk memiliki postur tubuh yang ideal. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai pengetahuan gizi dan kebiasaan makan terhadap status gizi remaja di sekolah tersebut. Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas. Masalah yang dapat diidentifikasi untuk penelitian ini yaitu remaja Indonesia masih mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi, yang dimana remajanya hanya mengonsumsi makanan dan tidak mengetahui banyak yang tidak mengetahui kandungan gizi makanan yang mereka konsumsi. Masa remaja sangatlah memerlukan kecukupan gizi yang lebih banyak, karena di masa remaja ini masa pertumbuhan terjadi dan kecukupan gizi harus terpenuhi. Pola konsumsi mempengaruhi pada status gizi, yang mana pola konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi status gizi yang mereka konsumsi. Selanjutnya, pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi, di mana masyarakat yang mengetahui gizi mengenai apa itu gizi dan gizi yang terkandung pada makanannya, maka mereka akan mendapati kebutuhan gizi yang terpenuhi. Selanjutnya, pemilihan bahan dan ukuran pangan dipengaruhi oleh pengetahuan gizi, yang mana pangan yang mereka konsumsi, mereka akan mengetahui apa kandungan gizi dan apakah kandungan gizi itu sudah terpenuhi untuk kebutuhan tubuh mereka. Hal tersebut tentu dipenuhi oleh pengetahuan mereka tersebut mengenai gizi. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan pola konsumsi dan status gizi pada siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Rumusan masalah yang pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pola konsumsi siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih dan bagaimana status gizi siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pola konsumsi siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Bagaimana pola konsumsi siswanya, apakah sesuai dengan pola konsumsi untuk pemenuhan gizi, dan bagaimana status gizi siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Selanjutnya, manfaat penelitian. Tentu penelitian akan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, yaitu manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan terkait pengetahuan gizi dan kebiasaan pola menu, sehingga masyarakat dapat membiasakan makanan dengan makanan yang bergizi sesuai dengan pesan gizi seimbang, yang mana keduanya berperan dalam meningkatkan status gizi yang ideal. Diharapkan dapat memberikan pengertian tentang pentingnya pengetahuan gizi, memberikan pemenahan mengenai pola menu yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa SMA 1 Junjung Sirih.
Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka yaitu pengetahuan. Pengetahuan menurut Taufik 2007, pengetahuan merupakan penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek menilai melalui indera yang dimiliki seperti mata, hidung, perasaan, pendengaran, dan perasa. Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap satu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, raba, dan dengan sendirinya akan memberikan wawasan terhadap pola pikir manusia tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan menurut Medjo 2007, yaitu pendidikan, yang mana jika seseorang memiliki pendidikan, maka pengetahuan mereka akan luas tentang suatu hal yang dapat memperkaya ilmu bagi pola pikir mereka tersebut. Mass media dan informasi, yang mana di media dan informasi ini memberikan wawasan yang sangat luas pada masyarakat, memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang sangat mudah dilakukan pada masa saat sekarang. Sosial ekonomi. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh keberadaan pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Selanjutnya, usia. Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia, akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Selanjutnya, cara mengukur pengetahuan. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Di sini kita dapat melihat bagaimana hasil jawaban dari responden kita tersebut. Selanjutnya, pola konsumsi. Pola konsumsi adalah makanan adalah kebiasaan makan yang meliputi jumlah, frekuensi, dan jenis atau macam makanan. Penentuan pola konsumsi makanan harus memperhatikan nilai gizi makanan dan kecukupan zat gizi yang dianjurkan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyajian hidangan yang bervariasi dan kombinasi. Ketersediaan pangan, macam serta jenis bahan makanan mutlak diperlukan untuk mendukung usaha tersebut. Selanjutnya, metode penilaian pada konsumsi. Metode penilaian konsumsi pangan dilakukan sebagai cara untuk mengukur keadaan konsumsi pangan yang kadang-kadang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menilai status gizi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode frekuensi makanan atau disebut dengan Food Frequency Questionnaire. Kuesioner frekuensi makanan membuat semua tentang daftar bahan makanan atau makanan dan frekuensi penggunaan bahan makanan tersebut pada periode tertentu. Bahan makanan yang terdapat dalam daftar tersebut adalah yang dikonsumsi cukup sering oleh responden.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode frekuensi makanan. Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaan dan ukuran porsi yang mereka lakukan pada pengolahan makanan setiap harinya. Selanjutnya lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula. Selanjutnya kelebihan metode frekuensi makanan menurut Supariesa 2013, metode frekuensi makanan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu relatif murah dan sederhana, yang mana ya bahan makanan yang mereka konsumsi itu mudah didapat dan sederhana dan harganya sangat relatif murah. Selanjutnya dapat dilakukan sendiri oleh responden dan tidak menyulitkan responden. Ketiga yaitu tidak membutuhkan latihan khusus karena ini hanya pengetahuan umum biasa. Selanjutnya dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan makan. Kelima yaitu pengolahan data sederhana. Langkah-langkah metode frekuensi makanan. Kekurangan metode frekuensi makanan menurut Supariesa 2013. Menentukan makanan juga mempunyai beberapa kekurangan, antara lain tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari. Selanjutnya sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data. Ketiga, cukup menyemukan bagi pewawancara. Perlu percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan masuk dalam daftar kuesioner. Responden harus jujur dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya hasil tergantung pada kelengkapan daftar makanan dalam kuesioner. 7. Makanan musiman sulit untuk mengukurnya. Selanjutnya bergantung pada memori ingatan responden. Selanjutnya yaitu remaja. Menurut Demkes RI 2013, masa remaja dibagi berdasarkan kondisi perkembangan fisik, psikologi, dan sosial, dibagi menjadi 3 state, yaitu remaja awal. Remaja awal ini yaitu remaja yang berusia 13 sampai 15 tahun. Remaja pertengahan yaitu remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun. Selanjutnya remaja akhir. Remaja akhir ini yaitu remaja yang berusia 19 sampai 21 tahun. Di sini penilaian gizi remaja meliputi pengukuran antropometri, pengalian data terkait riwayat medis klien dan fisik klinis dan biokimia, data ataupun makanan. Kebutuhan gizi remaja relatif besar karena di sini remaja mengalami masa pertumbuhan dan membutuhi gizi yang sangat besar untuk pertumbuhan tersebut, karena remaja umumnya melakukan aktivitas fisik lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya, sehingga diperlukan zat yang lebih banyak untuk tubuh. Selanjutnya status gizi remaja. Penilaian status gizi untuk semua golongan umur menggunakan parameter IMT. IMT adalah indeks massa tubuh. IMT merupakan indeks massa tubuh tunggal yang dapat diterapkan untuk mengukur keadaan yang sangat kekurangan dan kelebihan gizi, sehingga sekali informasi tentang level IMT spesifik pada remaja dan hubungannya dengan risiko pada masa sekarang atau masa mendatang, ataupun responnya terhadap intervensi. Seseorang dikategorikan menderita obesitas jika IMT-nya 30,0. Dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini terdapat kategori berat badan kurang, yaitu IMT-nya lebih 18,5. Kisaran normal, obesitas tingkat 1 dan obesitas tingkat 2 dapat kita lihat pada tabel yang telah disajikan.
Selanjutnya, penyebab permasalahan gizi pada remaja. Ada 5 permasalahan gizi pada remaja, yaitu masuknya produk-produk makanan baru. Yang mana remaja ini lebih cenderung menyukai produk makanan baru karena mereka melihat di media sosial bahwa makanan itu rekomend dari Instagram ataupun artis-artis yang mereka lihat. Mereka penasaran dengan makanan tersebut dan tidak melihat apakah itu baik bagi mereka ataukah makanan itu ada kandungan gizinya atau gimana, atau hal-hal yang mengenai gizi lainnya. Mereka hanya ingin mengonsumsi saja dan tidak memperhatikan status gizi yang mereka butuhkan, yaitu pemahaman gizi yang keliru. Di sini banyak remaja yang tidak mengetahui tentang gizi. Pada umumnya remaja yang tidak mengetahui masalah gizi ini banyak remaja SMA karena mereka tidak mempelajari gizi pada sekolah mereka. Dan itu pun gizi hanya mereka ketahui pada gizi yang mereka ketahui hanyalah gizi secara umum saja, tidak lebih spesifik. Selanjutnya, kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Banyak remaja yang gemar makanan yang tidak memperhatikan tentang kesehatan dan gizinya. Contohnya, makanan yang kesukaan remaja pada saat ini yaitu seblak. Yang mana seblak tersebut, mereka sangat cenderung menyukai seblak dan tidak memperhatikan status gizi ataupun manfaat seblak ataupun keburukan seblak terhadap tubuh mereka. Karena mereka hanya menjadikan makanan tersebut sebagai makanan favorit mereka yang lebih cenderung kepada selera makan mereka saja. Selanjutnya, promosi yang berlebihan melalui media sosial, yang mana remaja saat ini hanya melihat makanan melalui promosi media sosial saja yang lebih mereka sukai. Produk makanan baru yang berasal dari luar negeri, yang mana di sini produk makanan baru yang berasal dari luar negeri, mereka kan cenderung nonton video drama Korea yang mana makanan tersebut mereka sukai karena artis-artis yang mereka sukai mengkonsumsi makanan tersebut dan tidak memperhatikan status gizi ataupun dampak kesehatan pada tubuh mereka. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan pengetahuan, pola konsumsi, dan status gizi yang terjadi pada remaja. Selanjutnya, pengambilan sampel yang dilakukan pada teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Todd Mojo 2005, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Selanjutnya, pengolahan data. Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, di antaranya yaitu penyuntingan atau editing. Editing merupakan pemeriksaan kelengkapan data kuesioner dan FFX yang telah dilakukan. Selanjutnya, pengkodean, coding. Pengkodean yaitu mengubah data dalam bentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan yang lebih mudah dipahami oleh responden. Selanjutnya, pemasukan data, entry. Pemasukan data yang telah diberi kode ke dalam program pengolahan data secara komputerisasi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak sesuai variabel yang telah disusun. Dibuat dengan menggunakan SPSS 9.0 koreksi cleaning, yaitu pengecekan kembali data yang akan diolah apakah ada kesalahan atau tidak. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian dilihat dari pertanyaan penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan pengetahuan pola konsumsi dan pengetahuan status gizi pada siswa. Lokasi penelitian yaitu tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu
di SMA 1 Junjung Sirih, Nagari Peninggahan, Kabupaten Solo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif karena data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah observasi ke sekolah dan wawancara. Selanjutnya pemilihan informasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau huma instrumen. Instrumen manusia mampu menangkap makna interaksinya buat nilai lebih menghadapi siswa dari lokal yang berbeda. Objek penelitian ini adalah siswa SMA 1 Junjung Sirih. Pengumpulan data. Pada penelitian ini, penelitian melakukan observasi di sekolah. Pertama, data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa siswa dan guru yang dijadikan sampel penelitian. Kemudian hasil wawancara akan dijadikan simpulan. Triangulasi data. Triangulasi data yang dipakai yaitu triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat specific observation, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dengan gambar atau foto. Teknik analisis. Data analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dengan kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Ya, baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial budaya dan ekonomi. Sosial budaya dan ekonomi yaitu kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui nalar apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan menambah pengetahuan walaupun tidak melakukannya. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang, yang mana ekonomi juga mempengaruhi pengetahuan seseorang tersebut. Jika seorang memiliki ekonomi yang lebih daripada masyarakat umumnya, maka mereka akan mudah memperoleh ilmu yang sangat mudah, yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berperan terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi adanya interaksi timbal balik satu ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. Lingkungan sangat mempengaruhi pengetahuan individu. Bagaimana? Karena lingkungan sangat memiliki pengaruh besar terhadap pengetahuan, karena di sini manusia akan berinteraksi. Ya Allah.